Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, bersuka cita, serta diberkati Tuhan luar biasa. Firman Tuhan hari ini, cara mengatasi luka hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam rencana Tuhan yang ajaib. Ada dalam janji Tuhan yang tergenapi atas kami. Dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapilah kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat serta menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Cara mengatasi luka hati. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, jelas ayat ini sebuah kabar baik, sebuah peneguhan bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Dikatakan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bahkan Tuhan bekerja untuk membalut luka-luka mereka. Saudara, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang mau di dunia ini mengalami luka hati. Tidak ada yang mau. Namun seringkali dalam hidup ini, hati kita bisa terluka begitu dalam tanpa kita sadari. Nah, itu pentingnya kita mengerti tentang kehidupan ini. Kita pentingnya menyadari tentang firman Tuhan. Sehingga ketika kita dibenturkan dengan masalah, ketika kita dibenturkan dengan tantangan, ketika kita dibenturkan dengan serangan-serangan dari orang lain, kita bisa bersikap dengan bijaksana sehingga hati kita itu tidak terluka. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Firman ini jelas berkata, kehidupan tidak pernah terpancar dari uang, dari pekerjaan, ataupun nama baik. Kehidupan terpancar dari hati yang betul-betul diproteksi. Orang yang bisa memproteksi hatinya, kehidupan itu terpancar. Nah, kehidupan ini dari segala sisi, dari segala arah, iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaung-ngaung, yang hendak menerkam. Bahkan seringkali orang-orang di sekitar itu juga ingin menjerumuskan kita, menjatuhkan kita. Bahkan seringkali orang terdekat dengan kita itu mengecewakan kita, itu memfitnah kita, itu membohongi kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, dia memberikan luka yang paling dalam. Nah, kita mesti mengetahui inilah kehidupan. Kalau kita nggak mengerti ini, kita menjadi orang yang sasaran empuk, menjadi orang yang menjadi sasaran empuk daripada luka hati itu. Untuk itu, ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara,
mungkin hari ini saudara ada luka hati yang begitu dalam. Saudara mungkin ada kekecewaan yang begitu dalam. Maka dengarkan baik, tidak ada cara lain untuk saudara mengatasi luka itu. Jangan pernah memakai kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Sebab firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Saudara, untuk mengatasi luka hati, kita nggak boleh lari kepada orang lain. Kita nggak boleh lari kepada manusia. Kita nggak boleh lari kepada kekuatan kita atau uang kita. Kita harus lari kepada Tuhan. Sebab dialah yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Untuk itu saudara, sebesar apapun kekecewaanmu, kepahitanmu, sedalam apapun luka itu, sedalam apapun, kita harus membuka hati di hadapan Tuhan. Di hadapannya kita mesti terbuka apa adanya. Dan saya sangat percaya kasih-Nya sanggup memulihkan luka-luka hati kita. Sehingga perseteruan akan berubah menjadi kemuliaan dan mengalami mujizat Tuhan. Satu kali Ayub mendapat hal yang tidak mengenakkan dari sahabat-sahabatnya. Dikata-katai, dijelek-jelekan. Ya, secara manusia bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa terluka. Tapi justru firman Tuhan berkata, ketika Ayub melepaskan pengampunan, bukan sebatas melepaskan pengampunan, mendoakan mereka, maka Alkitab berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Saudara, untuk mengatasi luka hati, maka yang pertama adalah buka hatimu untuk kasih Tuhan mengalir, menyentuh hatimu. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menyentuh hatimu, kehidupan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Jadi yang pertama, membuka hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah melepaskan pengampunan. Berapa banyak orang berkata, ya aku mengampuni. Tapi hanya sebatas di mulut saja. Nah, kita mesti sampai tuntas saudara. Mengampuni iya, tapi juga mendoakan. Kalau kita sekedar mengampuni dan tidak rela mendoakan dia, itu namanya pengampunan yang tidak sempurna. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Ayub. Ketika dia mengampuni, dia juga mendoakan sahabat-sahabatnya. Maka Tuhan memulihkan keadaannya. Dan saya berdoa, saudara yang luka hati hari ini, yang begitu kecewa, kepahitan, aku berdoa Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan memulihkan pekerjaanmu. Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan memulihkan kesehatanmu. Bahkan Tuhan memulihkan apa yang hilang dalam hidupmu, dipulihkan 2 kali lipat. Jikalau engkau membuka hati di hadapan Tuhan, mengaku salah, mengampuni, dan mendoakan orang-orang yang mengecewakanmu, dan lihatlah mujizat Tuhan akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman ini mengingatkan kami untuk kami tidak berlama-lama dalam luka hati itu. Karena semakin lama kami ada di luka hati, semakin kami akan terjerumus lebih dalam yang sifatnya akan sangat merugikan. Untuk itu di hadapan Tuhan, kami membuka hati kami. Sentuh hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mengaku salah. Dan hari ini kami melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hati kami, yang mengecewakan kami. Dan kami juga berdoa untuk mereka
Berkati mereka Tuhan Yesus. Dan aku percaya sebagai hamba-Mu, aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, ketika mereka membuka hati, ketika mereka melepaskan pengampunan dan mendoakan, aku percaya hidup mereka pasti dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.